Baik, jadi pertemuan sebelumnya Nak Mutia menyampaikan bahwa Nak Mutia ini sering terlambat datang ke sekolah karena membantu ibu menyiapkan jualan karena ayah Nak Mutia sedang sakit dan tidak dapat membantu. Nah, sehingga menyebabkan ekonomi keluarga Nak Mutia itu menurun. Nah, apakah benar Nak Mutia? Iya, benar Ibu. Jadi saya sering terlambat datang ke sekolah karena membantu Ibu terlebih dahulu dalam menyiapkan jualannya. Karena ya saya sedang sakit dan tidak bisa membantu Bu. Sehingga menyebabkan ekonomi keluarga saya itu lagi menurun Bu. Nah, jika begitu, langkah pertama kita adalah merumuskan tujuan yang ingin Nak Mutia capai. Dalam merumuskan tujuan ini, perlu dipertimbangkan siapa yang terlibat dalam tujuan tersebut, apa yang mereka lakukan, mengapa dan bagaimana mereka melakukannya, di mana serta kapan mereka melakukannya, dan sejauh mana keberhasilannya. Nah, jadi sekarang siapa saja yang terlibat dalam usaha jualan ini? Saya dan ibu saya, Ibu. Baik, sekarang apa yang ingin Nak Mutia capai melalui kegiatan ini? Jadi saya Bu ingin tetap bisa membantu ibu saya dalam usaha jualannya tanpa mengorbankan waktu sekolah saya Bu, dan bisa tetap menjaga ekonomi keluarga saya begitu Bu. Itu sangat bagus ya Nak Mutia, namun yang lebih penting adalah bagaimana cara Nak Mutia dapat membantu ibu dalam usaha jualan tanpa mengorbankan waktu sekolah dan tetap menjaga ekonomi keluarga. Nah, jadi apa yang membuat Nak Mutia ini terlambat ke sekolah? Jadi saat membantu ibu dengan usaha jualan, saya harus membantu mempersiapkan barang-barangnya Bu, dan membantu dalam mengirimkan barang ke pelanggan. Nah, hal ini bisa menghabiskan waktu yang cukup lama Bu, dan membuat saya datang terlambat ke sekolah. Nah, baik, jadi langkah pertama adalah menemukan cara agar Nak Mutia ini dapat membantu ibu dalam usaha jualan tanpa harus menghabiskan waktu terlalu lama. Nah, jadi bagaimana menurut Nak Mutia? Jadi saya lebih bisa efisien Bu dalam bantu ibu dalam persiapan barang dagangannya, misalnya dengan membuat daftar tugas yang harus dilakukan dan membagi tugas dengan ibu Bu. Nah, itu adalah langkah yang sangat baik Nak Mutia. Selanjutnya Nak Mutia ini juga perlu menentukan kapan dan di mana Nak Mutia akan melakukan tugas ini. Baik Bu, jadi saya bisa melakukannya setiap malam setelah pulang sekolah di rumah Bu. Bagus Nak Mutia. Selanjutnya Nak Mutia ini perlu menetapkan standar pencapaian. Nah, seberapa sering atau seberapa banyak Nak Mutia ini ingin membantu ibu dalam usaha jualan tersebut. Jadi saya akan berusaha membantu ibu setidaknya 3 kali seminggu Ibu. Sangat baik ya Nak Mutia. Jadi sekarang apakah Nak Mutia bisa merumuskan tujuan yang ingin Nak Mutia capai setelah sesi konseling ini? Jadi Bu, saya ingin membantu ibu dalam usaha jualannya tanpa mengorbankan waktu sekolah, serta menjaga ekonomi keluarga dengan melakukan tugas tersebut setiap malam setelah pulang sekolah, minimal 3 kali dalam seminggu Ibu. Bagus sekali ya Nak Mutia. Nak Mutia telah berhasil merumuskan tujuan untuk mengatasi masalah keterlambatan datang ke sekolah dan menjaga ekonomi keluarga. Oke Nak, jadi Ibu cek dulu ya catatan layanan konseling kita minggu lalu. Iya Ibu. Oke. Jadi Nak Arifa ini masalahnya orang tua itu sering bertengkar di rumah, tetapi orang tuanya tidak ingin bercerai dan takut mental adik-adiknya itu terganggu karena hal tersebut. Oke, kalau begitu supaya kita bisa selesaikan permasalahannya ini, alangkah baiknya kita tetapkan dulu tujuannya kenapa masalah ini harus diselesaikan. Oh iya Bu, saya rasa tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang lebih stabil di rumah. Nah, di mana adik-adik saya itu akan merasa aman dan nyaman. Saya ingin menghindari dampak buruk dari pertengkaran orang tua di kehidupan mereka. Oke, jadi kita akan membahas langkah-langkah yang dapat Nak Arifa lakukan dalam situasi ini. Pertama, Nak Arifa dapat mencoba untuk berbicara kepada kedua orang tua Nak Arifa tentang bagaimana pertengkaran mereka ini dapat mempengaruhi Nak Arifa dan juga adik-adik Nak Arifa. Saya khawatir jika saya berbicara, mereka akan marah atau pertengkaran akan semakin buruk. Oke Nak, jadi Ibu paham kekhawatiran Nak Arifa. Coba sampaikan dengan lembut dan tulus bahwa Nak Arifa mencintai mereka dan ingin kehidupan keluarga itu menjadi harmonis.
sampaikan kekhawatiran Na'Arifah dengan rasa hormat dan mungkin pada saat situasi sedang tenang. Ini dapat membantu mereka mengetahui bahwa Na'Arifah itu tulus dalam dan peduli pada kondisi kedua orang tua Na'Arifah. Baik Bu, jadi saya akan mencoba berbicara dengan mereka dengan cara tersebut, yaitu saat keadaan sedang tenang dan berbicara dengan lembut. Nah, apakah ada langkah lain yang bisa saya lakukan Bu? Nah, langkah lain yang bisa Na'Arifah lakukan itu Na'Arifah bisa mencari dukungan dari konselor keluarga. Mereka itu memiliki pengalaman dalam menangani masalah seperti ini dan dapat memberikan saran dan bimbingan yang lebih lanjut. Baik, saya akan mencari bantuan dari konseling keluarga Bu. Tapi apakah ada langkah lain yang perlu saya pertimbangkan? Na'Arifah juga dapat mencoba menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan nyaman bagi adik-adik Na'Arifah. Anda itu bisa mencoba agar tetap terlibat dalam kegiatan positif atau mungkin keluar bersama kedua adik-adik Na'Arifah, lalu memberikan dukungan emosional kepada adik-adik Na'Arifah. Ini membantu mereka merasa lebih aman dan nyaman. Baik, terima kasih Bu. Jadi saya akan mencoba langkah-langkah ini dan melihat bagaimana itu bisa membantu untuk situasi kami. Oke, nah silakan Na'Arifah lakukan langkah-langkah yang tadi Ibu sampaikan. Kita akan bertemu pada sesi konseling selanjutnya di minggu depan dan hari yang sama, dan pada hari itu Ibu akan memonitoring dan juga mengevaluasi perkembangan dari langkah-langkah yang sudah Na'Arifah lakukan untuk mengatasi masalah ini. Baik Ibu. Oke, semangat ya Na'Arifah. Semoga solusi yang kita bicarakan tadi itu bisa benar-benar menyelesaikan masalah Na'Arifah. Amin, semoga begitu ya Bu. Baik, jadi pada pertemuan sebelumnya Nalia mengungkapkan bahwa Nalia ini sedang menghadapi kesulitan dalam memahami konsep-konsep dalam mata pelajaran sejarah, dan Nalia ingin lebih memahami materi tersebut. Apakah itu benar? Iya Ibu, jadi saya sering merasa bingung dan sulit untuk memahami konsep-konsep yang diajarkan dalam mata pelajaran sejarah. Oke, jika begitu, langkah pertama yang kita bisa lakukan yaitu menetapkan tujuan secara jelas yang ingin Nalia capai dalam memahami konsep sejarah. Nah, dalam merumuskan tujuan ini, Nalia perlu mempertimbangkan siapa saja yang terlibat dalam tujuan tersebut, apa yang Nalia ingin lakukan, mengapa dan bagaimana Nalia melakukannya, dan di mana serta kapan Nalia melakukannya. Oke, sekarang apa yang ingin Nalia capai dalam memahami konsep-konsep sejarah? Ya Ibu, jadi saya ingin dapat memahami konsep-konsep sejarah dengan lebih baik agar saya bisa mengikuti pelajaran dan mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Oke, lalu apa yang membuat Nalia ini kesulitan di dalam memahami konsep-konsep sejarah? Ya Ibu, jadi saya merasa bingung dengan banyaknya fakta-fakta dan tokoh-tokoh yang harus saya ingat. Saya juga sulit untuk menyusun hubungan antara peristiwa-peristiwa yang ada dalam sejarah. Oke, benar. Namun, yang lebih penting itu adalah bagaimana cara Nalia lebih memahami konsep-konsep dalam sejarah. Apakah kamu sudah memiliki strategi belajar yang dapat membantu Nalia ini dalam memahami materi tersebut? Ya Bu, jadi saya belum memiliki strategi belajar yang efektif. Ya, saya itu sering menghafal tanpa benar-benar memahami isi materi tersebut. Baik, jadi untuk dapat memahami konsep dalam sejarah dengan lebih baik, dan itu perlu mengembangkan strategi belajar yang lebih efektif. Nah, salah satu strategi yang bisa Nalia coba yaitu dengan membaca lebih banyak referensi, membuat catatan yang teratur, dan bisa juga berdiskusi dengan teman-temannya atau guru. Nah, selain itu juga Nalia perlu memahami konteks sejarah dan hubungannya dengan keadaan sosial maupun budaya pada masa tersebut. Oke, apakah Nalia sudah siap untuk mencoba strategi tersebut? Iya Ibu, saya siap untuk mencoba strategi-strategi tersebut. Oke, selain itu, Nalia juga perlu menetapkan kondisi di mana pembelajaran akan berlangsung. Nah, apa yang Nalia butuhkan agar bisa fokus dalam mempelajari konsep sejarah?
Saya butuh lingkungan yang tenang dan juga nyaman untuk saya belajar. Saya juga perlu waktu yang cukup agar saya bisa fokus tanpa terburu-buru. Baik, tentukan juga pula standar pencapaian yang Nalia ingin capai dalam memahami konsep sejarah. Seberapa banyak materi yang ingin kamu capai dan sejauh mana tingkat pemahaman yang ingin Nalia capai. Ya Bu, jadi saya ingin berhasil memahami setidaknya satu konsep besar dalam setiap bab pelajaran sejarah. Saya ingin juga memiliki pemahaman yang cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam ujian dengan lebih baik. Oke, bagus. Terakhir, apakah Nalia sudah merumuskan tujuan yang ingin Nalia capai setelah sesi konseling ini? Saya ingin menjadi siswa yang lebih mahir dalam memahami konsep-konsep mata pelajaran sejarah. Saya juga berkomitmen untuk belajar dengan strategi yang lebih efektif, yaitu mencari referensi tambahan, membuat catatan yang baik, dan berdiskusi dengan teman-teman maupun dengan guru. Saya juga berkomitmen untuk fokus dan memiliki pemahaman yang baik terhadap materi sejarah. Oke, bagus sekali. Nalia sudah bisa merumuskan tujuan yang jelas dan langkah-langkah yang ingin Nalia ambil untuk memahami konsep sejarah yang dengan lebih baik lagi. Oke, jadi Nalia kira-kira kapan akan melakukan langkah-langkah ini? Sebentar Bu, pulang sekolah saya akan menerapkan hal tersebut. Baik, kalau begitu kita akan bertemu di sesi selanjutnya untuk memonitoring dan mengevaluasi dari langkah-langkah yang Nalia sudah ambil. Oke, jadi dengan kerja keras Nalia, ibu tuh yakin kamu bisa mencapai tujuanmu. Nah, jika ada hal yang perlu kita diskusikan lagi dan butuh Nalia masih butuh bantuan, Nalia bisa datang kembali ke ruangan BK ya, Nak. Berdasarkan pengamatan saya sebagai observer atau pengamat, saya melihat bahwa teman saya Mutia Salsabila SJ saat menjadi konselor telah berhasil menginisiasi kegiatan konseling dengan sangat baik. Nah, konselor tidak hanya membantu konseli merumuskan langkah-langkah yang akan diambil, tetapi juga membantu dalam mengembangkan langkah-langkah awal, menengah, dan akhir yang diperlukan untuk mengatasi masalah. Nah, selain itu, konselor juga bekerja sama dengan konseli untuk menetapkan waktu untuk memulai langkah-langkah awal dan bahkan menjadwalkan pertemuan berikutnya untuk memantau perkembangan. Penguatan positif atau negatif yang diberikan juga memainkan peran penting dalam mendorong konseli untuk menjalankan rencana kegiatannya. Nah, inisiatif konselor ini membantu menciptakan landasan yang kuat dan untuk tindakan konkret dan pemecahan masalah selama proses konseling. Sebagai observer, saya menilai bahwa pada saat teman saya, Arifa Qurratu Aina, mempraktekkan menjadi konselor, ia telah mengembangkan inisiatif, yaitu menetapkan tujuan dan menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh konseli untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, konselor telah memberikan dukungan untuk perubahan dan memastikan pengambilan langkah-langkah menuju perubahan oleh konseli. Nah, konselor juga memberikan penguatan positif terhadap konseli untuk rencana kegiatannya. Konselor telah mendorong konseli untuk menetapkan tujuan dan langkah-langkah yang akan dilakukan. Hal ini mendorong konseli untuk mengembangkan dan melaksanakannya demi pencapaian tujuan oleh konseli. Namun, konselor tidak mengatakan untuk menetapkan waktu pertemuan agar ia dapat memonitoring langkah-langkah yang akan dilakukan konseli. Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan ketika saya menjadi konselor, saya merasa telah menerapkan inisiasi kegiatan konseling dengan baik dalam praktik video tersebut. Nah, saya juga sudah aktif dalam membantu konseli merumuskan langkah-langkah yang perlu diambil dan bersama-sama mengembangkan rencana dengan langkah-langkah awal, menengah, dan akhir. Nah, saya juga memberikan umpan balik positif serta jika diperlukan umpan balik konstruktif terhadap rencana kegiatan konseli. Namun, saya mengakui bahwa
apabila ada kekurangan dalam hal bersama konseli, menetapkan waktu pertemuan untuk memantau langkah-langkah yang akan diambil. Nah, hal ini adalah aspek yang perlu ditingkatkan dalam praktik konseling saya agar konseli merasa lebih terstruktur dan didukung dalam perjalanan mereka menuju perubahan yang diinginkan.